Nikel merupakan salah satu jenis logam dasar yang digadang-gadang jadi komoditas masa depan. Nikel merupakan salah satu logam hasil tambang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Semua negara maju di dunia tidak ingin negara berkembang menjadi negara maju. Kebijakan EU bantu import nikel dari Indo sangat berdampak bagi negara kita. Hingga akhirnya China datang dan mengisi kekosongan ini. Sekitar 95% nikel Indo diborong oleh China. Mengapa? Karena di China lagi berkembang pesat industri elektrik vehicle yang baterainya membutuhkan litium dari nikel. Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di antara beberapa negara dunia. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Uni Eropa akan layangkan gugatan bagi Indonesia ke World Trade Organization atau WTO terkait larangan ekspor biji nikel yang mulai berlaku tahun depan. Direktur Departemen Perdagangan Komisi Eropa menyatakan hal tersebut mengancam industri baja Eropa. Menurutnya selama ini pasar Eropa mengalami tekanan akibat lemahnya permintaan baja. Indonesia gak bisa dipandang remeh untuk masalah serius. Indonesia stop ekspor biji nikel, satu benua heboh. Jokowi, nikel kita, mau ekspor atau enggak, suka-suka kita. Meski saat ini masih kalah populer dengan komoditas tambang lain seperti minyak bumi dan batu bara, namun dengan hadirnya teknologi kendaraan listrik, nikel menjadi salah satu komoditas yang diburu. Beruntungnya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, dan bahkan menjadi salah satu yang terbanyak di dunia. Industri otomotif. Nikel saat ini seringkali diolah menjadi besi baja yang memiliki sifat sangat kuat dan juga tahan akan karat. Karena sifat inilah, besi baja hasil olahan nikel sangat dibutuhkan oleh industri otomotif untuk dijadikan kerangka kendaraan. Selain itu, dalam beberapa tahun ke depan industri otomotif akan memasuki era baru dengan hadirnya kendaraan listrik. Lagi-lagi keberadaan nikel jadi faktor yang sangat penting, karena bisa menjadi salah satu komponen pembuatan baterai sebagai bahan bakar kendaraan listrik tersebut. Konstruksi bangunan. Sudah sejak lama nikel dipercaya sebagai bahan logam untuk dijadikan bagian dari bangunan atau konstruksi. Selain karena kekuatannya, baja hasil olahan nikel memiliki sifat tahan panas yang cukup tinggi, sehingga bangunan menjadi tidak mudah terbakar. Sifat anti korosinya juga membantu sebuah bangunan bisa tetap berdiri kokoh untuk jangka waktu yang lama. Militer. Kekuatan yang dimiliki baja hasil olahan nikel memang sudah tidak diragukan lagi. Oleh karenanya militer di negara manapun memanfaatkannya sebagai peralatan militer mereka. Mulai dari senjata, pelapis dan kerangka kendaraan militer, hingga menjadi bahan pelindung pesawat ruang angkasa yang tahan panas matahari. Komponen elektronik. Nikel juga bisa diolah menjadi komponen elektronik yang bisa ditemukan dalam sejumlah peralatan seperti smartphone atau perangkat komputer. Kini era teknologi juga telah memasuki penggunaan komponen nano, dan nikel tetap berperan besar di dalamnya.